gimana ya? Aku pikir lucu banget nih. Itu rakyat siapa ya? Ini udah merdeka, dirusak sendiri. Ya udah lupa namanya sejarah. Artinya sangat menyakitkan waktu itu. Janjiannya kan si Akbar segala macam kan Mega yang jadi presiden. Kan berbalik, kemudian Gus Dur berhasil dipengaruhi untuk ini. Padahal Gus Dur sendiri sudah seperti kakak adik dengan Bu Mega. Pokoknya itu tragedi itu bisa cerita satu hari satu malam lah. Artinya bahwa dia cukup sakit waktu itu. Mega itu kan dengan hati terbuka berbunga-bunga. Oh, saya didampingi Amin Rais, didampingi Gus Dur, yang sama-sama ketemu di Ciganjur dengan Sulma itu segala macam kan. Tahu-tahu kan berbalik. Kesepakatannya waktu sebelum reformasi Bu Mega nih. Iya loh, dengan apalagi pemenang pemilu. Ini yang bikin Mega kecewa. Seharusnya garda terdepan menjaga itu Amin Rais dong. Amin Rais gimana Amin Rais? Amin Rais kemudian Kemudian tuh gimana waktu tuh? rame momentum itu dia nikmati ketua MPR itu gitu loh. Nah cuma ada pemeo yang mengatakan nilailah orang setelah dia berkuasa. Setelah dia ketua MPR, apa yang terjadi? Bagaimana dia bikin poros tengah, bagaimana kemudian jadi Gus Dur diapakan, bagaimana Mega dieliminasi. Di situ kan kelihatan. Maka sampai sekarang kan Mega nih salaman ketemu pun nggak mau dengan Amin Rais. Selubung yang nampak bagus dari luar akhirnya akan terbuka, akan terkuak, bahkan mungkin juga menimbulkan arus yang mula-mula tadinya mendukung itu bisa-bisa menjadi antipati. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mana ya? Ingat, kamu hidup di sebuah negara yang nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba bayangkan, sampai satu mikirnya, udah pada jadi apa ini orang Indonesia? Tapi lucunya, kenapa Bu Mega quote unquote bencinya dengan Pak Amin Rais bukan dengan Gus Dur yang akhirnya menjadi presiden? Bukan benci, kalau dikatakan juga Gak sedih. suka. Sedihnya. Nah. Kenapa tidak dengan Gus Dur? Iya. Ya mereka satu komplotan itu gimana? Tapi kan Gus Dur berhasil dipengaruhi juga sama Oh Pak iya, Amin. akhirnya kan itu yang kemudian digembar-gemborkan kan poros tengah, artinya poros baru. Tapi maksudku Bu Mega dengan Gus Dur kan akhirnya tetap berjalan kan Bu sampai Gus Dur meninggal. Orang itu dia unik, artinya komunikasinya udah nggak ada barrier seperti saudara. Ini kan tidak punya memori yang begitu dengan Amin Rais, nggak ada. Gitu. Amin Rais ini orang baru kenal lah dalam tanda kutip ya. Coba kalau lihat berkali-kali aku saksi kalau datang ke Kebagusan sampai larut malam sama-sama ziarah ke Tebu Ireng, sama-sama ziarah ke Blitar. Artinya peristiwa yang itu tidak mematahkan hubungan persaudaraan Mega dengan dia. Iya. Walaupun kemudian Gus Dur jadi presiden, Mega tertunda tidak jadi presiden gitu loh. Jadi wakil presiden, itu kecelakaan gitu loh. Yang seharusnya saya dikerjain sama Amin Rais. Saya bilang kalau nggak ada yang berani maju calon presiden, saya yang maju. Semua dokumen ini sudah lengkap, surat kesehatan, surat bebas G30S, surat kelakuan baik, surat tidak dipilotkan dari Ketua Mahkamah Agung Kapolri, surat tim penguji kesehatan udah lengkap. Mak, saya maju. Daftar, kita tungguin sampai jam 8. Tidak ada yang mendaftar, cuma saya sendiri. Kita bilang sama teman-teman, wah saya calon tunggal nih. Kalau calon tunggal, itu disahkan secara aklamasi. Menurut TAP MPR yang berlaku pada waktu. Begitu sidang dibuka jam 10, Amin Rais umumkan ada 3 calon. Megawati, Gus Dur, saya. Tiba-tiba ada yang minta skor, di skor, saya ditarik-tarik, dihempaskan ke dinding gitu. Minta saya mundur isyarat. Jadi saya merasa saya dikerjain sama Amin Rais. dan kemudian orang banyak lupa waktu Mega dicalonkan jadi wakil presiden, waktu itu yang mengusung partainya Gus Dur, PKB. Pelipur laranya tuh dari Gus Dur malah ya. Meskipun Amin Rais punya calon lain waktu itu. Iya, tidak ada dokumen politik yang menyatakan PDI mendukung Mega jadi wakil presiden. Yang ada PKB Matori mengusulkan Mega jadi wakil presiden. Waktu itu Amin Rais nggak setuju dong dengan langkah PKB mencalonkan. Udahlah, dia sutradara yang pegang top pimpinannya. Kan dulu kan kekuasaan di MPR, yang memilih kan MPR, yang mengapa MPR. Tapi ada cerita lucu. Gus Dur udah jadi presiden ya ceritanya kan. Pak Amin tuh Gus, saya bilang, saya mau cari Gus Dur. Pak Amin ketemu Gus Dur nggak? Ketemu, kata Gus Dur. Di mana Gus Dur? Di Hotel Mulia. Pak Amin ngomong apa? Dia bilang gini, Gus, ini semua udah selesai.
Terus saya tanya, ya selesai itu apa, Mas Amin? Ya pencalonan presiden. Loh maksudnya apa? Ya Gus Dur mundur. Katanya Pak Amin ke Gus Dur. Saya bilang gini sama Pak Amin, lah Pak Amin, dari dulu itu kan saya tuh tak pernah mau jadi calon presiden. Yang mencalonkan saya itu kan Mas Amin. Jadi kalau sekarang saya disuruh mundur, silahkan Mas Amin panggil wartawan, umumkan Gus Dur saya tarik mundur sebagai calon presiden, silahkan. Terus Amin bilang, dia diem katanya. Dia bilang, Mas Amin tuh mau ngeliki saya, dia nggak ngerti. Wong saya ini mbahnya Liki. Politisi senior PDIP Perjuangan, Panda Nababan, membagikan cerita perihal hubungan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dengan mantan Ketua MPR, Amin Rais. Panda menyebut kalau sampai hari ini Megawati ogah bertatap muka dan bersalaman dengan Amin Rais. Penyebabnya diawali pada penghujung masa kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Mereka yang berkumpul di Ciganjur seperti Gus Dur, Amin Rais, Mega, dan Sri Sultan dan lain-lainnya sudah bikin perjanjian yang jadi presiden ini adalah partai pemenang pemilu, kata Panda Nababan. Dikutip dari Total Politik, akan tetapi lanjut Panda, Amin Rais malah mengkhianati dengan membuat poros tengah yang mengegolkan Gus Dur menjadi presiden. Di situ Mega marah, sakit hati, tambahnya. Lah Pak Amin, dari dulu itu kan saya tuh tak pernah mau jadi calon presiden. Yang mencalonkan saya itu kan Mas Amin. Jadi kalau sekarang saya disuruh mundur, silahkan Mas Amin panggil wartawan, umumkan Gus Dur saya tarik mundur sebagai calon presiden, silahkan. Terus Amin bilang, dia diem katanya. Dia bilang, Mas Amin tuh mau ngeliki saya, dia nggak ngerti. Wong saya ini mbahnya Liki. Politisi senior PDIP Perjuangan, Panda Nababan, membagikan cerita perihal hubungan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dengan mantan Ketua MPR, Amin Rais. Panda menyebut kalau sampai hari ini Megawati ogah bertatap muka dan bersalaman dengan Amin Rais. Penyebabnya diawali pada penghujung masa kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Mereka yang berkumpul di Ciganjur seperti Gus Dur, Amin Rais, Mega, dan Sri Sultan dan lain-lainnya sudah bikin perjanjian yang jadi presiden ini adalah partai pemenang pemilu, kata Panda Nababan. Dikutip dari Total Politik, akan tetapi lanjut Panda, Amin Rais malah mengkhianati dengan membuat poros tengah yang mengegolkan Gus Dur menjadi presiden. Di situ Mega marah, sakit hati, tambahnya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.